Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan materi kelas 10 mengenai tumbuhan, plante, animalia, dan juga fungi. Kita perhatikan di sini, perhatikan ciri-ciri tumbuhan. Ciri tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae meliputi nomor. Berarti yang angiospermae itu adalah mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbungkus daun buah ya karena tertutup. Dan juga pastinya dia memiliki keping biji karena tumbuhan berbiji. Jadi 1, 2, dan 3. Kalau angiospermae sudah memiliki bunga sejati ya. Nah, selanjutnya kingdom plante terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri Bryophyta yang membedakannya dari Pteridophyta. Jadi ciri khas Bryophyta itu adalah lumut, Pteridophyta adalah paku, tumbuhan paku. Lumut ini gametofitnya berumur lebih panjang dari sporofit dan juga belum memiliki pembuluh angkut ya. Dia gametofitnya lebih panjang. Dia memiliki pergiliran keturunan, tapi yang paling ciri khasnya ya gametofitnya berumur lebih panjang. Selanjutnya, ditemukan tumbuhan dengan ciri sebagai berikut. Ciri yang dimiliki oleh kelompok tumbuhan monokotil. Berkeping biji satu. Berkeping biji satu itu ujung akar dilindungi kalyptra. Batang dan ruasnya tampak dengan jelas. Dan juga biji mempunyai satu lembaga, satu keping biji. Itu ya. Kalau mahkota bukanya berkelipatan 3. Dan daunnya juga menyirip gitu. Kalau untuk menjari ini merupakan tumbuhan dikotil. Kalau batangnya berkambium dikotil. Jadi tumbuhan monokotil itu 1, 2, 4. Selanjutnya ciri khas jamur yang tampak dan dapat digunakan untuk membedakannya dengan organisme lain yang ada di sekitarnya. Jamur fungi, dia itu dinding selnya berupa kitin dan pastinya tidak bisa berfotosintesis, jadi karena tidak memiliki klorofil. Jadi jamur berdinding sel berupa kitin dan tidak memiliki klorofil, tidak berfotosintesis dan sifatnya adalah heterotrof pastinya ya. Peneliti mikrobiologi menemukan spesies fungi dengan ciri sebagai berikut. Berdasarkan ciri tersebut yang termasuk ke dalam kelompok Ascomycota. Kelompok Ascomycota ini adalah interaksi dengan bakteri bersifat antibiosis. Kepala hifa pembawa spora membentuk seperti sapu, ini ciri khasnya Ascomycota, mengeluarkan zat yang menghambat pertumbuhan bakteri. Ini contohnya adalah antibiotik. Ya, jadi 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Perhatikan ciri jamur berikut. Salah satu jamur yang memiliki ciri tersebut, ini dia bersifat mikroskopis, ada yang bersekat melintang, ada yang tidak. Perkembangan seksualnya menggunakan zigospora, berarti kan termasuk zigomycota. Zigomycota kita paling kenal adalah salah satu jamurnya adalah jamur tempe, yaitu Rhizopus oryzae. Dunia jamur dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, yang merupakan berdasarkan apa terbaginya? Berdasarkan cara reproduksinya. Karena sporanya berbeda-beda ya, ada Zygospora, Ascospora, dan Basidiospora. Perhatikan ciri jamur berikut. Jamur dengan ciri tersebut dikelompokkan ke dalam divisi apa? Jika hifanya bersekat, tubuh buahnya dapat langsung dilihat oleh mata, struktur tubuh bersel banyak dan bersel satu, perkembangbiakannya secara vegetatif dan generatif. Ini terlihat banget dari tubuh buah yang dapat langsung dilihat oleh mata, itu adalah divisi kelasnya Basidiomycota. Siklus hidup cacing berikut, siklus cacing pita di atas. X dan Y pada fase larvanya. Larva apa? Nah, untuk cacing pita yang termasuk Cestoda ya, yang kategorinya adalah cacing pipih Platyhelminthes. Contohnya ini kan cacing pita ini Taenia. Jadi siklusnya itu dari telur
terus ke oonkosfer, ke heksakan. Berarti di sini X-nya udah heksakan ya, telur, oonkosfer, ke heksakan, ke Citicercus, lalu ke cacing dewasa. Jadi X dan Y-nya adalah heksakan dan Citicercus. Kelompok moluska yang memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, di sini yang termasuk moluska yang tubuhnya lunak, dua pasang antena, perut sebagai alat gerak, cangkang berbentuk kerucut berpilin. Ini yang kalau ciri khasnya adalah perut sebagai alat gerak itu adalah gastropoda ya. Gastropoda. Kalau Amphiniora ini udah termasuk Echinodermata. Kalau Pelycipoda juga moluska, tapi Pelycipoda itu kakinya pipih. Cephalopoda ini menggunakan kaki di kepala. Nah, karena perutnya sebagai alat gerak, berarti kan kakinya di perut. Makanya itu jawabannya adalah gastropoda. Dalam siklus hidupnya cacing hati, Fasciola hepatica tumbuh dalam tubuh hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing. Fase infektan yang dapat masuk ke tubuh hewan ternak dalam bentuk apa? Nah, siklus hidup si cacing hati ini, si Fasciola hepatica yang termasuk cacing isap, trematoda, dia itu adalah merupakan cacing pipih juga, platyhelminthes. Si Fasciola hepatica ini siklus hidupnya nanti itu telur bersama feses ya, gitu kan, ada nanti, terus nanti dia lanjut lagi ke Serkaria. Serkaria ini larva aktif, ya dia menempel di ikan, tapi di sini yang dapat masuk ke tubuh hewan ternak, lanjut lagi nanti adalah Metaserkaria gitu ya. Metaserkaria ini adalah larva inaktif. Nah, infektan nih yang masuk ke dalam tubuh manusia, gitu. Jadi dalam bentuk apa sih masuk ke dalam hewan ternak yang dimakan oleh manusia adalah Metaserkaria. Berikut ini ciri-ciri hewan vertebrata. Vertebrata itu yang mempunyai tulang belakang. Hewan amfibi memiliki ciri-ciri. Nah, amfibi kan termasuk vertebrata, tapi lebih ciri khasnya yang manakah untuk amfibi? Amfibi ini telurnya terbungkus cangkang dari zat kapur. Fertilisasinya eksternal dan juga ovipar, di luar dan bertelur ya. Jantungnya terdiri dari 2 atrium dan juga 1 ventricle. Nah, itu 3, 4, dan 5 ciri khasnya amfibi. Perhatikan daur hidup cacing Fasciola hepatica lagi nih. Ada gambarnya ya. Fase larva Miracidium dan Redia terdapat pada nomornya itu adalah 3 dan 4. Di pantai, Ali mengamati karang yang ada di pinggir pantai. Nah, menurut ayahnya, karang tersebut dengan cirinya ada tubuhnya berlubang kecil, menetap di dasar perairan, reproduksinya aseksual dengan cara betunas, memiliki spikula yang mengandung zat kapur. Nah, termasuk ke dalam kelompok mana sih ciri-ciri itu? Ciri tersebut karena spikula mengandung zat kapur, ada tubuh-tubuh berlubang kecil, ini merupakan ciri khasnya Porifera ya. Itu kalau demikian. Kalau arthropoda itu kan hewan yang berbuku-buku. Echinodermata ini merupakan hewan yang berkulit duri. Kalau Porifera itu ya hewan yang tubuhnya berlubang-lubang kecil dan spikula yang mengandung zat kapur. Demikian pembahasan untuk materi fungi, plante, dan animalia. Beberapa pembahasannya semoga bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.